Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat lindungan dari Allah, diberi Allah sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring. Untuk itu sebelumnya mari kita mulai, kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran khitan, agama Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Seperti hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk pengertian khitan, khitan menurut bahasa berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Kalau menurut istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kuluh yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis, atau dikatakan sunat. Sekarang kita masuk sejarah khitan. Sejarah khitan itu sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah hadis, ikhtatana Ibrahim alaihissalam ba'da samanina sanatan waqtatana bil qadumi. Artinya Nabi Ibrahim berkhitan setelah berumur 80 tahun dan menggunakan kapak. Sedangkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul juga melaksanakan khitan, yaitu kepada cucunya yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain. Sesuai hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui Hasan dan Husain dan mengkhitan keduanya pada hari ke-7. Hadis riwayat Tabarani. Sedangkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah berkhitan sejak dilahirkan. Sesuai hadis yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat dan kemaluanku. Hadis riwayat Tabrani. Itulah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui sejarah, kita akan memasuki hukum-hukum khitan. Hukum berkhitan menurut para ulama adalah wajib bagi laki-laki dan sunnah atau suatu kehormatan bagi wanita yang melaksanakannya. Memang sunat atau khitan wajib bagi laki-laki adalah yang melakukan memang orang laki-laki. Tapi untuk perempuan juga ada yang menyunahkannya, tapi dengan cara yang tertentu. Terus kapan pelaksanaan khitan? Pelaksanaan khitan ada dua waktu. Satu, waktu wajib, yaitu ketika seorang laki-laki sudah balik. Yang kedua, waktu mustahab atau sunnah atau dianjurkan, yaitu ketika sebelum balik. Di sini kenapa dianjurkan? Karena sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, tujuannya Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain dikhitan umur 7 hari. Kemudian terus apa itu balik? Balik adalah seorang muslim yang telah mencapai batas tertentu untuk dikenai beban syariat. Tanda-tandanya, satu, keluar mani, kedua, tumbuh bulu kemaluan, rata-rata sekitar umur kurang lebih 12 tahun. Tapi semakin awal dikhitan akan semakin baik sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari uraian di atas akan kita tarik hikmah khitan. Satu, pangkal fitrah, syiar Islam dan syariat. Yang kedua, kesempurnaan agama Islam. Yang ketiga, sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan yang lain. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga kesucian dan kebersihan badan, dan yang keenam, mencegah berbagai penyakit. Baik anak-anak, itulah penjelasan dari khitan. Semoga menambah wawasan ilmu kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, jangan takut berkhitan atau sunat,
karena sekarang zamannya sudah modern, tidak menggunakan kapak lagi, yaitu dengan alat yang modern dan lebih praktis. Itulah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya semoga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.